Oke, jadi gue sekarang itu lagi ada di Taman Literasi Marta Tiahahu dan ada banyak sekali orang di sekitar gue, dan gue dengan kesadaran penuh mengambil HP gue dan merekam diri gue sambil berbicara di sini. Apa sih, mereka juga bikin konten sebenarnya, jadi iya nggak apa-apa lah ya, kita mempermalukan diri sendiri. Tapi di video ini gue nggak bakalan membahas tentang buku yang baru aja gue baca atau buku yang sedang gue baca. By the way, gue lagi baca The Count of Monte Cristo. Kayaknya udah 3 minggu gue baca itu dan belum selesai karena gue kurang nyaman sama terjemahannya kayak gitu. Buku ini tuh di video ini gue bakal ngebahas tentang resolusi bacaan gue di tahun 2026, yang mana resolusinya itu adalah tidak membeli buku baru sama sekali di tahun 2026. Batas waktunya sampai 31 Desember 2026. Terdengar mustahil, terdengar tidak mungkin, terdengar impossible untuk seorang pembaca seperti gue. Tapi biar seru, biar nggak membosankan gitu lah ya, dan mungkin biar gue tetap membaca gitu, tetap bertahan dengan challenge ini. Gue menambahkan satu challenge lagi untuk 1 tahun ke depan yang berkaitan sama buku bacaan, yaitu hanya membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi buku-buku yang gue bisa peroleh dari perpustakaan, either gue perolehnya melalui aplikasi Jak Litera atau Jakarta Literasi, aplikasi perpustakaan Jakarta yang terintegrasi, atau gue datang langsung ke perpustakaannya, nyari buku yang menarik, terus ya gue pinjem, gue bawa pulang. Ada beberapa alasan kenapa gue memutuskan untuk melaksanakan challenge ini. Yang pertama itu karena gue belum punya pemasukan tetap, gue masih mencari kerja, dan akan lebih bijaksana untuk gue mengurangi pengeluaran yang terlalu besar. Gue tahu ada banyak kalimat yang kayak, lu kalau seorang pembaca, gimana pun pengeluaran lu tetap gak akan merelakan buku untuk tidak dibeli gitu. Tapi I don't know, kayaknya gue gak seidealis itu terkait buku. Dan ada satu alasan lagi sih sebenarnya kenapa gue memilih untuk tidak seidealis itu. Gue merasa gue itu beli buku based on viralitas. Jadi kayak ada buku yang viral, itu pasti gue beli. Ada buku yang banyak diomongin orang, gue langsung beli tanpa mikir apakah gue itu suka atau enggak gitu sama buku tersebut. Tapi kalau ujung-ujungnya ternyata gue nggak suka, ya sayang juga gitu. Kayak gue udah buang-buang duit, tapi ternyata gak gue suka dan gak bertahan gitu lah istilahnya sama gue. Maka dari itu gue pikir ada baiknya untuk mencari buku yang benar-benar gue suka dulu, atau gue baca dulu dari perpustakaan begitu. Yang kedua, gue pengen lebih sering memanfaatkan fasilitas perpustakaan, apalagi perpustakaan di Jakarta ini tuh udah sangat-sangat bagus gitu loh, kayak udah terintegrasi dan lu bisa check out, dalam tanda kutip check out, buku tersebut itu dari aplikasi, dan mungkin bisa langsung lo ambil dari perpustakaan yang terdekat dari rumah. Jadi kayak dengan fasilitas yang sudah sangat menyenangkan ini, kenapa tidak gue manfaatkan saja gitu. Karena sebenarnya emang gue dari kecil itu nggak terlalu sering memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Gue inget kayaknya satu-satunya waktu dimana gue bener-bener sering ke perpustakaan minjem buku itu waktu gue SD. Pas gue SD emang minjem buku tuh gampang gitu, tinggal datang ke perpus, dikasih waktu seminggu buat minjem, buat baca, habis itu ya udah tinggal balikin gitu, gampang. Dan SD gue deket dari rumah, jadi kan enak gitu. Tapi pas gue SMP, gue nggak tahu ya kenapa gue nggak memutuskan untuk lebih banyak membaca dari perpustakaan, karena menggelap ya layar, kayak udahlah ya. Nah, biar seru lagi, book buying bandnya ini bakal gue track dalam spreadsheet, dan gue akan melihat seberapa banyak rupiah yang bisa gue hemat. Kenapa tidak bisa? Bentar, gue coba cari cara dulu supaya gue bisa record ini. Oke, udah bisa. Jadi ini gue ini gue ngerekamnya di tanggal 3 Januari 2026, dan
di sebelum akhir Desember itu gue udah sempat ke perpus dan minjem 2 buku ini, The Picture of Dorian Gray sama Bridge to Terabithia. Dan di sini ini template-nya tuh bakal kayak gini. Ada judul bukunya, ada penulisnya, ini kategorinya fiksi atau non fiksi, kemudian nama penerbitnya, lalu ada bahasanya, terus bulan bacanya tuh di bulan apa. Nih gue nggak pakai tanggal bacaan, intinya di bulannya aja. Terus rating dari buku tersebut itu berapa, format dari bukunya, lalu ada aksesnya ini apakah dari perpus atau dari TBR. Oh ya, meskipun gue bilang gue membaca bukunya itu hanya dari perpustakaan, tapi kalau misalnya ada satu waktu di dalam 1 bulan itu gue nggak bisa ke perpustakaan atau nggak sempat lah mikirin untuk minjem buku di perpus, gue akan tetap baca dari TBR gue. TBR gue udah numpuk banget BTW, banyak banget buku yang bahkan kayaknya ada yang dari tahun 2022 itu sampai sekarang masih belum gue baca. Jadi nanti either aksesnya itu dari perpus atau dari TBR. Kalau untuk langganan ini tuh tadi tuh gue rencananya pengen langganan di e-book, aplikasi-aplikasi e-book resmi kayak gramedia.com, atau mungkin langganan dari perpustakaan-perpustakaan swasta yang dia tuh ada biaya keanggotaannya gitu. Dan beberapa tuh ada yang gue nemu cuma nggak mahal sih sebenarnya, murah, kayak sekitar mungkin 200 ribuan setahun gitu. Cuman setelah gue pikir-pikir, karena tujuan gue untuk book buying ban itu adalah untuk mengurangi pengeluaran yang kurang bermanfaat buat gue. Jadi gue pikir sebaiknya gue tidak terlalu banyak mengeluarkan duit termasuk untuk yang berlangganan itu. Jadi ya kayaknya nanti ini bakal gue hapus gue sekarang aja deh. Jadi dari perpus atau enggak dari TBR. Dan ini TBR dan perpus itu bisa perpus digital, bisa perpus dari fisik. Misalnya buku-bukunya tuh bisa buku fisik ataupun buku digital. Termasuk juga TBR, karena gue juga ada banyak buku-buku yang gue beli e-book di Google Play Book gitu yang udah numpuk dan belum kebaca-baca. Jadi ya gitu. Terus juga ini ada harga bukunya, ini adalah harga normal bukunya, bukan harga diskon, karena kalau harga diskon itu kan sering berubah-ubah ya. Ini akan gue masukin di sini. Kemudian effort. Nah, effort ini itu biaya yang gue keluarkan untuk memperoleh buku tersebut. Jadi misalkan gue peroleh bukunya itu tuh dari perpustakaan nih, dan gue untuk akses ke perpustakaan itu gue harus naik TJ atau naik MRT. Nah, harga tiketnya itu perjalanan dari halte tempat gue sampai ke halte dekat perpus itu yang akan gue kurangkan dengan harga bukunya, itu yang disebut sebagai harga effortnya. Nah, nanti setelah dikurangkan, pengurangnya ini akan menjadi uang yang gue hemat kayak gitu. Termasuk juga kalau misalnya gue ada di situasi yang nggak bisa ngambil bukunya langsung dan misalkan harus pakai gosen gitu ya, nah nanti harga gosennya akan dianggap sebagai effortnya gitu. Jadi ini nanti pembiayaan hematnya tuh bakal terhitung di sini. Udah 228 ya gitu ya. Atau nanti di akhir tahun gue bakal review jumlah nominal rupiah yang gue hemat sepanjang tahun 2026 begitu. Di akhir tahun 2026 gue bakal kayak bikin video dokumentasi kayak gini lagi yang ngebahas tentang kayak apa hal-hal yang gue dapatkan dari challenge yang gue jalankan ini. Tentu kan tadi kan challenge-nya bukan cuma soal ini ya, bukan cuma soal book buying ban doang, tapi juga ada pemanfaatan fasilitas publik yaitu perpustakaan. Nah, dari pemanfaatan fasilitas publik itu apakah ada yang berubah dari kegiatan gue yang baru itu? Apakah nanti akan kayak ada sesuatu hal yang bisa gue pelajari gitu di hidup gue ketika gue ternyata lebih banyak baca dari buku perpustakaan gitu, dan seberapa penting buat gue untuk selalu beli buku. Sebenarnya gini ya, gue gak ada masalah sama nimbun buku karena gue pun nimbun buku. Cuma yang gue keselin itu adalah kalau gue pas gue baca buku-buku itu tuh ternyata nggak semuanya gue suka gitu loh, dan ujung-ujungnya harus gue jual lagi atau nggak gue donasiin. Gue lebih sering jual lagi karena biasa lebih cepat dibandingkan donasiin, dan itu udah pasti nggak untung gitu loh. Jadi ya sayang duit, jadi gue bisa menghemat uang gitu. Selain itu juga mungkin uang-uang yang gue hemat itu gue pengen fokusin untuk kayak upgrade diri lah ya, kayak mungkin sertifikasi akuntansi dan pajak lah segala macamnya seperti itu. Udah sih, itu aja sih. Gue masih merasa malu meskipun di sekitar gue tuh banyak orang lagi bikin TikTok juga sih, cuma kayak oh my god malu banget, apalagi gue sendirian. Gue buka laptop ini sebenarnya cuma buat sok sibuk aja sih. Gitu aja.
mainin